Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nari. Saya perwakilan dari kelompok 10. Berdirinya dari sini saya selaku moderator dan teman saya realisasi, Selinda dan Ubaidillah. Kami di sini akan membahas tentang input, output, dan storage yang akan dibahas oleh yang akan dibacakan oleh kepada Ubay. Kami bersyukur. Perangkat ini adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk menerima data yang akan diolah di komputer, di mana alatnya terdapat di dalamnya terdapat berupa yang input atau di dalam sistem komputer sinyal input berupa data yang masukkan ke dalam komputer terdapat berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Terminal tergolong menjadi biaya itu terminal yang berfungsi sebagai alat pemasukan input dan mana mau lepas output saja. B. Cuma terminal itu mempunyai suatu dan beberapa yang benar melalui di dalamnya itu yang sudah dimasukkan dapat dikoreksi kembali. Tidak dapat diprogram oleh pemakaian. Terminal yang disebut juga dengan terminal yang dapat diprogram pada komputer. Bagian input alat yang itu langsung dapat dua poin misalnya mouse gratis tablet tiga itu loh misalnya dua karena alat tersebut tidak langsung misalnya telepon yang dilakukan melalui media yang melakukan data ke media dan tentu kita dan diproses oleh alat pengolah juga yang melakukan
Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer karena dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lain yang diperlukan, seperti menyimpan dan membuka file. 2. Pointer ETK. Anda mengoperasikan modem dengan mengklik menu perintah atau mengklik suatu tombol pada layar atau menangkap gambar dengan meletakkannya pada lokasi yang berbeda. Untuk melakukan semua itu diperlukan peralatan pengarah yang disebut pointer atau pointing device. 3. Scanner menggunakan teknologi DCD, pemindahan objek gambar atau tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Yang kedua, output. Di device adalah peralatan pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diinputkan oleh perangkat jemput. Output atau hasil pengolahan data tersebut dapat berupa tulisan, gambar, suara, dan bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Output atau hasil pengolahan data tersebut berbentuk pertama hard copy yang dicetak ke kertas, 2. soft copy ditandai ke monitor, 3. drive disimpan ke dalam compact disk. Hard copy disk yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media kertas atau film. Alatnya seperti printer. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambaran data yang berupa catatan. Printer dan program adalah jenis hard copy disk. Karena keluaran dari informasi yang dicetak di atas kertas, pada saat ini ada banyak dari jenis printer yang digunakan untuk mencetak dan yang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Selanjutnya, soft copy disk. Dua alat yang digunakan untuk menaktifkan tulisan serta image pada media lunak yang berupa signal elektronik. Contohnya, video display atau CRT, light panel display LCD, atau selanjutnya ada drive disk, alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin dan berfungsi sebagai alat input maupun alat output. Contohnya disk drive, tape drive, optical drive, dan CD-ROM. Selanjutnya itu storage. Secara umum storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Saat ini perangkat storage terus dilakukan pengembangan baik secara jenis perangkatnya maupun inovasi dari ukurannya. Karena perangkat storage seiring dengan bertambahnya waktu memiliki ukuran yang sangat berbeda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis storage. Primary storage. Primary storage adalah ruang penyimpanan utama yang disebut juga sebagai internal storage. Ruang penyimpanan isinya adalah sebagian dari CPU yang berupa instruksi program, data input serta hasil pengoperasian komputer lainnya. Selanjutnya yaitu primary storage yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Beberapa contoh primary storage seperti RAM atau random access memory. RAM termasuk ke dalam perangkat penyimpanan utama yang berfungsi untuk melayani prosesor komputer dalam mengolah data. RAM menyediakan layanan penyimpanan sementara yang lebih
dapat memasukkan bersama dengan handle, external memory atau RAM. Disebut data memory karena Anda hanya dapat membaca program dan data yang tersimpan di dalamnya, tanpa dapat membuat atau menulis. RAM dibatasi untuk membaca tekanan yang disimpan secara permanen di dalam unit pertemuan. Secondary storage. Contoh ruang penyimpanan selanjutnya yaitu secondary storage. Ruang penyimpanan sekunder ini terletak di bagian luar RAM atau komputer dan umumnya digunakan untuk menyimpan program maupun data permanen. Dalam jangka panjang, beberapa contoh secondary storage seperti HDD adalah perangkat penyimpanan tradisional yang berbentuk piringan yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis data. SSD berbeda dengan HDD, yaitu teknologi baru yang bekerja dengan menyimpan data pada chip memori serta dapat diakses dengan lebih mudah. 3. CD kompetitif, yaitu media penyimpanan berbentuk cakram yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Jika dibandingkan dengan jenis media penyimpanan lainnya, CD memiliki ukuran yang lebih kecil. 4. DVD termasuk ke dalam media penyimpanan optik yang mirip dengan CD, tetapi dengan kapasitas penyimpanan data yang ditingkatkan serta kualitas format video atau audio yang lebih tinggi. Baiklah, sekian sensasi dari program ini. Tidak ada